Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita harus tahu bagaimana caranya meluluhkan hatinya Tuhan, agar supaya doa yang kita panjatkan benar-benar dikenannya. Pasti ada di antara kita yang sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, minta mukjizat Tuhan, tetapi tidak terjadi dan itu membuat kita putus asa. Jangan keburu menyerah bila doa kita seakan tidak didengar Tuhan. Mari simak penjelasan saya di bawah ini. Syarat utama agar doa kita terkabul haruslah dengan cara yang benar. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita sedang berdoa. Jangan mengucap kata yang bertele-tele atau doa yang panjang-panjang. Kita cukup merendahkan diri di hadapan Tuhan dan lakukan keempat hal di bawah ini. Yang pertama, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Bernyanyi dan menyembah Tuhan sampai benar-benar menemukan ketenangan di hati dan merasakan seakan sedang berhadapan dengan Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, hadirat Tuhan akan hadir melawat kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 4 yang berbunyi, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Setelah kita berhasil di poin pertama, langkah yang kedua adalah mengakui dosa. Kita harus mengakui segala dosa. Ingat-ingat apa saja yang sudah kita lakukan yang sekiranya menyakiti hatinya Tuhan. Misalnya kita pernah berbicara kasar yang telah menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati pasangan kita, saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. Mungkin kita pernah berjudi atau melakukan penipuan. Kita memiliki rasa iri hati, menaruh benci, dan tidak mengampuni atau lain sebagainya. Hal-hal ini harus kita bereskan, harus kita utarakan kepada Tuhan secara pribadi dan dengan kesungguhan hati. Kita mengakui segala dosa itu dan kita meminta ampun, kita meminta pengampunan Tuhan. Setelah sederet pengakuan dosa tersebut kita utarakan kepada Tuhan, maka kita meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh, meminta pengampunan karena sudah melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, meminta ampun dengan penuh penyesalan. Itu yang Tuhan mau. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan dalam kitab suci, meminta pengampunan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Langkah yang ketiga adalah kita mengampuni. Ya, kita harus mengampuni kepada setiap orang yang telah menyakiti kita, kepada orang yang telah membenci kita, orang yang mencelakakan kita, ataupun orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap kita. Kita harus mengampuni dengan tulus serta memberkati mereka. Karena di saat kita mengampuni orang lain, begitupun juga Bapa di surga pasti mengampuni dosa kita. Karena di dalam Injil Matius 5 ayat 44 Tuhan berfirman, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Langkah keempat adalah kita memulai pokok doa. Ini bagian terakhir. Di saat bagian inilah kita boleh meminta dan memohon pertolongan Tuhan. Lakukan permohonan ini dengan sungguh-sungguh dan anggaplah kita sedang berbicara langsung dengan Tuhan saat itu. Mungkin kita sedang sakit,
mintalah kesembuhan. Mungkin kita dalam bahaya, mintalah perlindungan. Mungkin kita sedang mengalami masalah berat atau ketidakadilan, sebutkan masalah itu dan mintalah jamahan Tuhan untuk kita. Lakukan keempat hal tersebut dengan tidak jemu-jemu, dengan yakin dan percaya, maka doa kita pasti terkabul. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang adil, Tuhan yang ajaib dengan mukjizat yang tidak pernah berubah. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika hati sudah tidak ada lagi akar-akar pahit, maka Roh Kuduslah yang akan membimbing langkah dimanapun kita berada. Bila Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sudah pasti hidup kita dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dibalut lukanya, yang dalam bahaya mendapat perlindungan, yang penuh dengan masalah persoalan seberat apapun pasti terselesaikan satu persatu oleh pertolongan Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 22 menulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin.